Sobat Podcast Radar Banten, aku Esa Alvira yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan di Podcast Radar Banten. Gimana nih teman-teman harinya? Semoga selalu ceria dan yang pastinya kita harus lebih produktif dari tahun sebelumnya. Oh iya, ngomong-ngomong soal produktif, kalian pernah gak sih berangan-angan untuk kuliah di luar negeri? Kalau aku jujur pengen banget ngerasain kuliah di India. Karena apa? Karena dari kecil aku tuh selalu ngedengerin lagu-lagu Bollywood dan aku suka banget sama hal yang berbau Bollywood. Nah, di sini aku nggak sendirian loh teman-teman. Di sini aku ditemani oleh narasumber kita yang berasal dari Thailand. Siapa lagi kalau bukan Kak Saifuddin. Halo Kak Saifuddin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Boleh perkenalan dulu sama Sobat Radar Banten Podcast di rumah? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya namanya Saifuddin Latih atau bisa dipanggilnya Azwar atau Saif di sini. Jadi aku panggilnya Kak Azwar aja kali ya. Oke. Sekarang kuliah di mana Kak dan ambil prodi apa? Sekarang kuliahnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Prodinya Pendidikan Agama Islam atau PAI. Oke. Jadi sebenarnya kita ada kesamaan ya guys. Kita sama-sama dari UIN Banten, cuman bedanya beda jurusan aja. Oke Kak, kok bisa sih Kak kuliah di UIN Banten itu boleh diceritain gak sih awal mulanya gimana? Ya, awal mulanya saya di Patani, di selatan Thailand itu sudah belajar sekitarnya 2 tahun. Dan ada informasi dari Ustadz Mustafa Yama, katanya ini sekarang ada terima mahasiswa asing di Banten. Siapa yang mau ataupun siapa yang suka belajar di luar negeri, di Indonesia, ada yang cita-cita. Saya pun, ya Ustadz, saya cita-cita, saya suka Indonesia. Dan terus Ustadz bertanya, kenapa suka di Indonesia? Ya karena Indonesia sama keluarga saya itu punyanya banyak sejarah. Sebagai bapak saya Abdul Ghani, itu dia alumninya di Bandung. Dan ibu saya itu Jamilah, alumninya di Medan. Dan terus beliau berdua itu suka kalau anak-anaknya bisa belajar di Indonesia seperti dia. Oh jadi beasiswa dari Kak Azwar sendiri itu sebenarnya ada banyak nggak sih Kak yang direkomendasiin di Indonesia, dari provinsi mana aja kalau boleh tahu? Iya, yang mulai awalnya semasa itu tuh belum kesini itu ada yang dari Palupo yang hubung saya untuk daftar calon mahasiswa, dan saya pun daftar untuk menjadi calon mahasiswa karena sebelum itu tuh belum ada yang dari Banten. Terus saya pun kalau ada di sini aja. Sudah daftar, sudah serah dokumen semua, itu hanya tunggu masa untuk datang ke Palupo. Tetapi dalam sementara tunggu itu ada informasi baru dari Ustadz Mustafa, katanya ini Azwar sekarang ada terima calon mahasiswa asing di Banten. Saya pun, di mana Ustadz Banten itu? Ustadz katanya, di Banten itu dekatnya Jakarta. Oh, saya suka Jakarta, katanya. Ustadz tanya, iya benar, dekat, kalau hari libur itu bisa main-main. Dan terus gimana Ustadz? Terima bagaimana? Atau ada beasiswa, ada apa saja Ustadz? Atau gak ada karena saya bukan orang kaya, katanya. Ustadz katanya, gak usah khawatir karena di sana itu full, katanya. Masya Allah. Wah, alhamdulillah Ustadz. Kalau gitu jangan tunggu lama-lama Ustadz. Terus dari saya pun, ya Ustadz pun beri link untuk daftar mahasiswa di sini. Daftar dan tunggu sekitar lamanya 4 bulan. Tunggu untuk sudah bisa, sudah semua urus semua untuk datang ke sini. Dan saya pun jadi mahasiswa Banten. Alhamdulillah. Yeah. Untuk mengatur semua visa dan paspor dan yang lainnya itu dari kampus UIN atau urus sendiri Kak? Ya kalau
pertama yang mulai itu yang sendiri semua. Oh, Hanya apabila di sini itu semua tuh dari kampus. Tapi yang awalnya tiket pesawat, visa ataupun imigrasi. Tapi imigrasi sekarang udah diganti dari kampus. Tapi semua itu yang dari sendiri semua. Belum datang ke sini. Sebelumnya fun fact ya guys, Kak Azwar ini orang tuanya sebelumnya kuliah di Indonesia atau mungkin Kak Azwar sendiri itu lancar bahasa Indonesia dari keluarga ya Kak? Enggak. Atau Baru lancar di sini. Iya, karena di sana itu bahasa Melayu sehari-harinya guna. Dia guna bahasa Melayu sehari-hari begitu. Dia belum ajar tentang bahasa Indonesia saya. Begitu. Oh iya Kak, untuk seleksi beasiswanya itu seperti apa sih Kak? Begini, tidak begitu, tapi dia untuk cari yang suka, karena di sini ini belum ada pelajar asing. Maksudnya kalau ada yang mau itu tidak ada banyak alasan untuk terima beasiswa karena nggak ada orang. Karena ini yang pertama kali yang terima pelajar asing. Dan terus kalau ada yang terima itu hanya ustadznya tanya enak atau tidak, atau suka atau tidak, mau tidak, begitu aja untuk menjadi generasi pertama buka generasi di sini. Karena susah kalau cari orang yang mau buka generasi, katanya ustadz. Karena semua orang itu sukanya beramai-ramai, berkelompok begitu. Tapi di sini perantau diri sendiri, nggak ada orang di tepi, nggak ada orang yang bantu, katanya ustadz. Maksudnya kalau ada yang mau itu nggak payah, hanya mau sudah daftar, katanya ustadz, begitu. Dari yang aku tahu, mahasiswa dari Thailand, salah satunya Kak Azwar sendiri itu tuh nggak banyak ya guys, cuman 3 orang ya Kak kalau S1. Yeah. Nah iya, itu sama dari Patani semua Kak? Ya, semua itu dari Patani. Oke. Kalau boleh tahu, Kak Azwar dan teman-teman itu udah berapa lama tinggal di Indonesia Kak? Sekarang udah 4 bulan. Udah 4 Ya. bulan. Jadi awal mulanya itu kan pasti susah ya Kak buat memahami bahasa Indonesia, apalagi jujur kalau aku sendiri ya guys, buat memahami bahasa dosen tuh kadang ada yang bahasanya tuh baku banget gitu. Nah kalau Kak Azwar sendiri gimana tuh Kak buat memahami omongan dosen? Begitu juga. Maksudnya pertama kali masuk kelas itu bingung, ini bahasa Indonesia atau bahasa apa? Karena bercampur sama bahasa Sunda, bahasa Jawa. Aku bingung karena biasanya aku lihat film itu bahasa Indonesia bukan begini. Kenapa gak paham gitu. Terus tanya teman-teman di tepi, teman kata kalau yang dosen pesan tadi, maksudnya teman sendiri pun gak paham untuk membuat saya paham. Dan terus dosennya bilang tak begini, karena bagi Azwar santai aja untuk memahami bahasa Indonesia, gak usah serius begitu. Maksudnya satu persatu begitu, santai-santai nanti paham insyaallah begitu. Terus aku penasaran banget guys sama culture shock yang Kak Azwar rasain selama tinggal di Indonesia. Boleh diceritain Kak culture shocknya apa aja? Yang awal-awalnya saya datang di sini itu yang shocknya bakso. Bakso? Ya, mie-nya bakso. Maksudnya bagaimana kalau di sana ada tapi beda cara makannya. Karena di sana itu nggak bubuk sos ya. Di sini lihat di tepi, kenapa dia guna sos begitu banyak? Udah coba enak. Maksudnya wah suka. Maksudnya luar biasa begitu. Kalau kecap, cuka kayak gitu ada Kak di sana? Ada. Oh ada. Ya. Cuman saus aja ya yang kaget, apalagi banyak banget Iya, gitu maksudnya Kak. wah di sini begini. Kenapa guna sos? Karena di sana itu sos itu hanya guna dalam makan french fry atau goreng-gorengan begitu. Enggak dalam kuah-kuah ini enggak ada yang sos itu. Tapi di sini dalam mie ayamnya ada sos ya. Gitu. Luar biasa bagi saya. Tapi suka, enak. Oh iya Kak, kalau di sini tuh gorengan pakai cabai hijau Kak. Jadi gorengan terus cabai hijau dicemilin. Jadi satu kayak gitu. Gitu. Terus aku tuh penasaran, ada makanan khas Indonesia yang Kakak suka banget nggak sih? Makanan
khas ya. Itu yang saya suka sekalinya sup durian. Sup durian? Iya. Karena di sana itu sup duriannya nggak ada. Yang adanya pulu durian makan sama nasi, makan sama pulu. Nasi apa ya? Nasi seperti nasi lemak begitu kalau di sini. Kuah begitu. Tapi di sininya sup durian itu sama es begitu, sama cheese. Wis, enak makanannya begitu. Dan cocok bagi saya sup durian itu. Jadi kalau di sana itu duriannya makan pakai nasi gitu Kak atau gimana? Makanan manis kalau di sana panggilnya. Makanan manis seperti ada kuah bagi dia. Kuah itu dari kelapa, dari air kelapa. Makan sama durian. Begitu. Terus pakai nasi juga? Nasinya guna nasi itu, nasi apa ya kalau di sini dipanggil, di sana itu panggilnya nasi puluk. Di sini panggilnya nasi apa ya, seperti lemak-lemak begitu. Yang lemak. Gitu ya. Terus Kak, ada nggak sih Kak kemiripan dari antara Thailand sama Indonesia? Dari segi bahasa atau apa gitu? Oh ya, ya. Ya kalau yang sama kalau di Patani sama di Indonesia itu juga Melayu ya. Dan ada yang sama seperti sama segi apa ya, bahasa ada yang sama. Dan seperti apa ya, kalau di sana itu ada juga maulid, ada juga macam-macam lah seperti di Indonesia begini. Seperti di sini nggak ada marhaban, ada maulid, ada yang lain-lain lagi, itu ada juga di sana karena juga Melayu di sana pun. Iya, aku sempat ingat tadi kalau prodi dari Kak Azwar sendiri itu prodi PAI, Pendidikan Agama Islam. Aku mau tanya nih, kenapa sih Kak Azwar berminat untuk mengambil prodi tersebut? Apa di Patani sebelumnya ada prodi itu atau gimana? Ya, terima kasih. Saya mengambil prodi PAI ini karena satunya untuk menjadi guru di sana, dalam sekolah di sana, untuk ajar bagi generasi baru, untuk jadi orang yang lebih baik, untuk jadi orang yang lebih mulia bagi masa depan. Dan sekarang di Patani pun masih banyak yang ganggu, yang dari dunia modern itu ganggu tentang rakyat di Patani. Orang Islam nggak tahu Islam pun ada begitu. Maksudnya tujuan sayanya untuk bangkit tentang pahaman tentang agama di sana, insyaallah. Masya Allah. Masih tentang culture shock mungkin ya. Tapi ini lebih ke perbedaan menurut Kak Azwar antara kuliah di Patani, Thailand, sama di Indonesia itu apa aja Kak? Kalau turut saya, yang saya lepas tadi itu, di Pataninya kuliahnya yang saya dari Ma'had Darul Ma'arif itu seperti hanya dengar dosen ataupun ustadz di sana itu ajarkan dan beri tugas begitu. Tapi kalau di sini itu banyaknya diskusi begitu. Kali ini berbeda yang jelas yang nampaknya. Katanya, ini belum luar biasa ya bagi saya, karena di sana ada, tapi kalau diskusi ini adanya macam dalam kegiatan begitu. Kalau dalam kelas ini kurang ada, tapi di sininya maksudnya penting dalam tugas-tugas kelompok untuk diskusi di sini. Wah, luar biasa untuk latihan diri untuk bisa berkomunikasi depan orang begitu. Alhamdulillah itu. Oh ya, tadi Kak Azwar sendiri sempat cerita kalau di Indonesia waktu Banten baru buka beasiswa, UIN Banten baru buka beasiswa, itu banyak yang gak mau karena gak ada temennya ya Kak. Ya. Nah, aku penasaran nih, gimana caranya Kak Azwar bisa berbaur sama teman-teman di Banten? Ya, yang pertama kali saya datang ke sini itu masih banyak orang yang tidak paham tentang saya ngobrol. Kamu ngobrol bahasa apa? Orang Thailand kenapa ngobrol bahasa Melayu? Tapi paham tidak bahasa Indonesia? Aku bingung, bahasa Indonesia nih bukan bahasa Melayu kan? Katanya, bukan bahasa Indonesia katanya. Oh iya.
Tapi benar, saya pun bingung bahasa Indonesia beliau teman-teman yang ngobrol itu, karena dia ngobrol bahasa Indonesia itu bergabung sama bahasa Jawa, bahasa Sunda. Maksudnya ini apa, ngapain ini maksudnya apa, dan apalagi ya ngenep itu maksudnya apa. Maksudnya ngenep itu tidur di sana, tapi di sini Azwar kamu mau nginep gak? Nginep ini apa ya, saya bingung. Begitu lah. Dan Azwar kamu ngapain ke kampus hari ini? Ngapain ini apa? Dan banyak kalimat-kalimat yang bingung, tapi teman-temannya bantu untuk membuat kita itu paham tentang bahasanya. Ini ngapain, ini apa, bagaimana, buat apa. Oh begitu. Kenapa gak guna buat apa, kenapa guna ngapain? Aku gak tahu karena ibuku pun begini. Udah biasa ya, udah biasa. kitanya juga. Iya. Oh iya, bisa dibilang kalau Kak Azwar sendiri itu pendobrak dari Patani di Banten sendiri, guys. Nah, sewaktu tinggal di Indonesia, Kak Azwar itu ada nggak sih Kak rasa takut gitu buat tinggal di negeri orang? Iya, kalau yang semasa di rumah itu masih ada tentang apa ya, takut-takut katanya. Kenapa? Kalau di sana gak banyak orang-orang Patani yang sudah lulus di sini, dia pulang, dia katanya kalau di Indonesia, kalau sendiri itu bimbang, kata begitu, begini, ada itu, ada ini. Katanya banyaknya ilmu gelap, gak gelap. Bagaimana ya? Mau coba ya bagaimana ibu itu ya? Iya, terus nggak apa-apa kan? Karena apabila datang sini, biasa, sama, nggak ada apa-apa. Hanya membuat apa ya? Ganggu aja, nggak ada apa-apa. Maksudnya lebih baik karena saya di sini Pak ada seperti kampung dekat di kampus itu, semuanya orang di situ baik. Nggak ada yang seperti kakak di sana bilang. Maksudnya ada yang bantu bawa makanan. Azwar udah makan belum? Mari makan. Maksudnya, suka saya untuk sini sebagai apa ya? Orang di kampung ini buat saya sebagai adalah saudara begitu. Maksudnya, keluarga. maksudnya enak. Gak ada yang takut pun. Maksudnya begitu. Itu berarti yang soal ilmu gelap itu udah nyebar di Patani atau gimana? Soal Indonesia yang terkenal soal ilmu gelapnya gitu Kak? Iya, itu adanya karena ada di sana itu teman saya itu, ibu dia dari Indonesia. Ibu itu aslinya Indonesia dari Jawa Timur. Oh. Dan dia hanya gurau katanya, kamu pergi di Indonesia, hati-hati ya sama perempuan karena begitu gini. Kalau perempuan suka kamu susah hidup itu. Iya, karena ibu enggak, gurau aja gitu. Terus Kak, ini kan kita banyak perbedaan ya dari Thailand sama Indonesia itu. Cuacanya beda nggak sih Kak? Udara ya? Udara. Kalau udaranya nggak beda. Sama, ada hujan, ada panas gitu. Tapi sekarang di sana masih panas. Maksudnya masih kuat panasnya. Lebih dari di sini. Kalau di sini 36 derajat gitu ya. Kalau di sana normalnya? Kalau di sana udah pernah 39. Oh, 39. Iya, udah pernah, tapi sekarang nggak tahu berapa. Tapi semasa saya di sana itu udah ada 1 tahun itu panasnya tinggi dalam 38, 39. Maksudnya panas. Ada yang keluar darah gitu. Sama saking juga. panasnya. Iya. Tapi semasa saya ke Semarang itu kakak-kakak di Semarangnya bilang juga katanya di Semarang ini masih panas katanya. Bagaimana panas itu? Ya katanya ini plastik yang ditimpa panas itu meleleh. Ya meleleh katanya. Oh benar, iya begitu. Maksudnya kalau kira-kiranya nggak beda sama. Oh iya Kak, ada kejadian yang kurang menyenangkan gitu nggak di Indonesia ini selama 4 bulan Kakak tinggal di sini? Kalau sekarang 4 bulan ini nggak ada, karena masih kalau ada masalah pun masih ada jalan keluar itu. Maksudnya bukan ini hanya biasa, nggak ada yang lebih membuat kita itu rasa takut, nggak ada. Sekarang ini
biasa. Kalau berlaku ini ada jalan keluarnya begini, maksudnya ada orang yang bantu, ada orang yang tolong, dan kita pun hanya biasa karena itu adalah biasa. Jadi walaupun katanya mas sendirian gitu ya Ya. di negeri orang, tapi tetap ada keluarga di sini Iya. ya. Terus Kak, untuk awal-awal tinggal di sini itu tuh adaptasi sama makanannya gimana Kak? Aduh bingung mau makan apa ya, di Thailand nggak ada makanan kayak gini. Iya, yang pertama kalinya saya coba tempe. Oh tempe? Iya, karena tempe ini masih masyhur di sana. Karena kalau orang-orang yang sudah lulus di sini pulang, kalau kamu pergi di Indonesia nggak pernah coba tempe, kamu nggak sampai di Indonesia katanya. Katanya karena di Indonesia tuh makanan khasnya tempe, iya kan? Saya pun, iya bagaimana tempe coba ya? Oh begini tempenya, maksudnya coba tempe itu. Masak sendiri Kak atau beli? Beli. Oh. Maksudnya belum sampai di Banten lagi. Maksudnya Jakarta turun pesawat terus coba tempe. Karena teman-teman bilangnya kalau sampai Indonesia tempe yang kamu harus coba untuk tahu apa ya makanan khas Indonesia apa begitu. Kayak yang aku bilang tadi Kak, kalau makan gorengan harus digabung sama cabai hijau. Kakak gitu nggak waktu pertama kali datang? Enggak sama nasi. Enggak. Oh sama nasi. Iya. Oh, iya. Maksudnya nggak tahu caranya apa ya. Ini makan bagaimana? Kerupuk ini bagaimana makannya? Sama nasi begitu. Dan ada ibu katanya, ini salah makannya sama ini. Oh gitu. Apabila kita makan sama yang khas dia itu, oh enak. Oh ya Kak, ada tantangan gak sih Kak selama tinggal di Indonesia? Ada. Ada banyak tantangan bagi saya. Karena satunya seperti tadi yang bilang tadi katanya sendiri ini kita bagaimana kita bawa diri kita untuk lanjut untuk ke depan, itu salah satu tantangan bagi saya. Bagaimana seorang lelaki di negeri orang dan sendiri, gak ada orang yang paham di tepi kita. Bagaimana kita lanjutkan keadaan itu adalah salah satu tantangan bagi saya. Dan ada lagi banyak tentang tantangan seperti kalau mau pergi di situ nggak ada motor, nggak ada mobil itu, bagaimana kita buatnya. Maksudnya itu semua itu adalah tantangan pengalaman bagi saya sendiri. Oh ya, guys, fun fact lagi nih ya. Tadi sebelum aku ngobrol di sini sama Kak Azwar, aku sempet kaget karena Kak Azwar itu sempet kehilangan sepeda listrik ya Kak. Itu baru berapa bulan tinggal di Indonesia Kak udah kehilangan? Sekarang saya 4 bulan di sini. 1 bulan pertama itu punya Grab, ulang ke kampus, dan sudah 1 bulan itu dibagi hadiah sepeda listrik dari kampus untuk bawa pergi pulang. Saya punya sepeda itu hanya 2 bulan. Terus libur semester sepeda itunya hilang di masjid. Iya. Terus aku harus punya Grab pula ya untuk pergi ke kampus, tapi Grab tidak. lagi jadi ya Kak? Ya tapi tidak, semua itu hanya pikiran kita saja karena ada yang bantu, ada bapak, ibu di kampung bantu katanya kalau Azwar nggak ada kendaraan, nggak ada motor, bisa aja pinjam motor bapak untuk pergi pulang. Maksudnya alhamdulillah sekarang masih mudah. Oh iya, kalau materi di kampus antara Indonesia sama Thailand itu lebih sulit yang mana Kak? Materi di Thailand sama Indonesia sulitnya beda. Kalau di Thailand kan yang materi-materinya itu semua itu disampaikan dosen begitu. Kita hanya membuat pahaman dan kita hanya ingat gitu. Maksudnya apabila waktu ujian itu semuanya nggak bisa bawa masuk dalam kelas. Itu hanya kita sendiri. Tapi di sini itu masih materinya masih beda lah di sana pun. Kalau di sini kalau masa ujian itu bisa bawa apa-apa, tapi
hanya guna logika kita untuk bagaimana kalau begini kita begini. Tapi di sana itu nggak begitu, semua itu hanya ingat, tapi semua itu nggak bisa bawa masuk untuk itu dalam kelas. Jadi cara pengaplikasiannya gimana Kak? Maksudnya cara nerapin materi dari dosen di Thailand? Ya itu ikut buku, ikut kitab. Dan seperti tarbiyah, adanya mata pelajaran apa, terus materinya semua itu dalam buku itu. Dan berapa bab untuk semester ini, berapa bab untuk semester depan gitu. Semua itu yang sampainya hanya bapak-bapak dosen gitu. Kalau di sini materinya terserah di dosen ya. Dosen mau materi apa itu terserah ke kita pergi cari, pergi buat pahaman gitu. Tapi di sana itu dosen yang memberi pahaman tentang materi kepada kita. Benar-benar terpaku sama dosen kalau di Thailand. Ya. Jadi lebih sulit yang mana tuh Kak? Kalau lebih sulit itu sama-sama sulit tapi beda-beda caranya gitu. Oh, iya. Dari beasiswa yang udah Kakak dapetin, fasilitas apa aja yang udah Kakak rasain? Yang buat pemudahan bagi kita gitu. Yang sekarang itu tentang asrama, tentang kamar itu maksudnya masih luar biasa lah bagi seorang anak rantau yang datang di negeri orang ini, karena di UIN ini kamarnya masih bagus, masih cukup dalam satu kamar itu. Dan adalah tentang sepeda listrik itunya dihadiah untuk bawa ke kampus. Biarlah sekarang udah hilang, tapi itu adalah salah satu diberi oleh kampus juga. Sama uang makan juga ya Kak? Ya sama. Oh ya Kak, tadi kan waktu opening aku sempat bilang tuh kalau aku tuh sempat ada keinginan pengen ke India gitu. Tapi jujur takut banget, di India ada siapa sih, nggak ada kenalan, nggak ada keluarga juga di sana. Boleh dong Kak aku minta tips and triknya gimana sih caranya buat berani di negeri orang dan tetap produktif kayak Kak Azwar? Ya kalau bagi saya tipnya nggak payah, hanya kita ikut cita-cita kita suka apa, mau bagaimana, nggak usah dengar suara yang belakang katanya, nggak susah di sana begitu ataupun sulit gitu, karena itu hanya suara yang biasa ada yang karena kita kan seorang manusia, ada yang sokong, ada yang nggak sokong begitu. Maksudnya kita mau bagaimana, kita terus membuat yang kita suka begitu. Maksudnya seperti saya suka belajar di Indonesia. Biarlah kalau ada orang katanya susah pergi sendiri ataupun sulit pergi sendiri Indonesia macam-macam begitu. Saya gak dengar karena itu adalah cita-cita kita. Kalau kita dengar kan gak jadi gak bisa buat cita-cita kita. Maksudnya kita harus terus saja, maksudnya kalau suka yang mana terus yang itu. Oh ya Kak, aku ingat satu hal nih. Untuk di Thailand sendiri kan mayoritasnya Buddha ya Kak? Iya. Itu banyak masjid nggak Kak di sana? Kalau yang banyaknya di selatan Thailand, di Thailand Selatan itu banyak karena di Thailand Selatan itu mayoritasnya Muslim. Tapi kalau ke sana itu mayoritasnya Buddha, tapi masjidnya masih banyak karena Islamnya seluruh ada. Tapi yang banyaknya di selatan. Seperti kalau pergi di selatan Thailand itu sama juga semasa sewaktu kita bertempat di Indonesia. Termasuk di wilayah Kak Azwar sendiri? Iya, sama. Oh, iya. Oke guys, udah nggak terasa ya, udah 30 menit berlalu. Kita nemenin kalian. Boleh dong buat Kak Azwar sendiri menyampaikan sepatah atau dua patah kata untuk teman-teman di rumah? Ini guna bahasa Indonesia atau bahasa di sana? Boleh. Bisa bahasa sana ya? Melayu. Melayu. Oh, Melayu ya. Melayu Patani ya. Assalamualaikum, saya kakak bebe yo. Kalau kita duduk di rumah tu asal ada cita-cita nak ngaji di Indonesia, bolehlah kita boleh untuk belajar di Indonesia.
Tak ada payah kali nak mari ngaji di Indonesia. Bi kata kita tu ada cita-cita, bi kata kita tu nak sungguh. Tak ada payah kali. InsyaAllah kita akan dapat peluang tu untuk mari belajar di Indonesia. Dan sama juga di Banten ni masih terima bagi pelajar-pelajar kita untuk tambah lagi, untuk banyak lagi di sini. Terima kasih. Kalau boleh tahu artinya apa itu, Kak? Artinya begini, wahai teman-teman di sana, bolehlah kalau yang mau, yang suka cita-cita ada, yang mau suka belajar di Indonesia, nggak usah nanti, nggak usah nunggu-nunggu, terus aja kalau ada peluang. Begitu. Oh, iya. Kurang lebih begitu ya? Iya, kurang lebihnya. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Azwar yang udah jadi narasumber kita di podcast kali ini. Masya Allah benar-benar bermanfaat dan benar-benar seru banget percakapan kita pada hari ini. Mungkin nanti kalau aku penasaran boleh dilanjut kali ya Kak di belakang. Boleh. Oke, dan jangan lupa like, comment, and share sosial media kami di Radar Banten Official. Aku, Esa Alvira, pamit undur diri. Stay safe and stay healthy guys. Bye-bye.